Marhaban ya Ramadan. Dari 12 bulan dalam setahun, ada satu bulan yang selalu dirindukan oleh kaum muslimin. Ramadan sudah tiba, selamat berpuasa. Buka puasa pakai apa nih hari ini nih? Anyway, kebahagiaan itu kadang datangnya juga dengan kegelisahan, khususnya buat kaum mendang-mending atau masyarakat umumnya. Banyak yang gusar karena harga pangan melambung bahkan makin tinggi, hingga membuat masyarakat makan tabungan. Kami coba gambarkan kegelisahan masyarakat lewat data Badan Pusat Statistik. Inflasi pangan Februari kemarin saja sudah sampai 8,47%. Lebih tinggi hampir 1% poin ketimbang Februari tahun lalu yang sebesar 7,6%. Padahal kenaikan rata-rata upah minimum regional naiknya hanya 4,9%. Simulasi sederhananya aja nih ya, gaji Anda yang tadinya 1 juta naiknya hanya Rp49.000. Ini contohnya aja ya. Ternyata nggak bisa sehappy itu kalau gaji naik. Kenapa? Karena dulu Anda beli telur 5.000 bisa dapat 3, sekarang dengan nominal yang sama, telur yang Anda dapat cuma 2. Itu yang disebut inflasi. Harga bahan pokok sekarang berapa sih? Kami pakai data Badan Pangan Nasional per 11 Maret kemarin. Harga pangan masih sangat beragam, tapi mayoritas masih pada naik. Beras premium ada di Rp16.480 per kilo. Beras medium ada di Rp14.340. Bawang merah ada di Rp34.410. Daging sapi ada di Rp137.340. Dan daging ayam ada di angka Rp38.980 per kilo. Dari daftar ini, semuanya punya kenaikan mulai dari Rp500 hingga Rp3.000 per kilogram jika dibandingkan dengan harga bulan lalu. Apa yang terjadi ketika gaji naik tapi harga kebutuhan pokok naiknya lebih tinggi? Cara paling dekat adalah makan tabungan. Lebih ekstrim, masyarakat terutama kelas bawah akan makin sulit menabung karena penghasilannya buat nyambung nyawa. Memakai data Mandiri Spending Index, tabungan kelas bawah turun dari 42,2 ke 39,8. Sedangkan kelas tengah tabungannya stagnan di 96,6. Kondisi seperti ini diprediksi masih akan terus terjadi kalau lingkaran setan gaji naik tapi bahan pokok naiknya lebih tinggi tidak terputus. Apakah semua orang harus mendadak punya usaha skincare biar kaya raya punya tabungan? Enggak, ini pertanyaan gak serius. Yang serius adalah bagaimana mengendalikan harga pangan. Kenapa kenaikan gaji lebih rendah dari kenaikan harga pangan? Soal pangan, pemerintah sudah apa dan harus apa? Dan haruskah masyarakat selalu bertopang pada bansos terus-menerus? Saya Marcel Pungki dan juru kamera Oke Kurniawan untuk Bisnis Talk. Selamat malam saudara, bertemu lagi dengan saya Masih Sertarigan di Bisnis Talk. Gejolak harga pangan berpotensi menambah jumlah masyarakat prasejahtera. Itu karena komoditas makanan memberikan sumbangsi terbesar pada garis kemiskinan di RI. Lalu apa upaya yang akan dan sudah dilakukan pemerintah untuk meredam inflasi? Telah bergabung bersama kita ada Ibu Amalia Adininggar Widya Santi, Bu Wini, PLT Kepala Badan Pusat Statistik. Selamat malam Bu Wini. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya juga menyapa Pak Ferry Irawan, Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan. Selamat malam Pak Ferry. Selamat malam Mbak. Dan saya juga ucapkan selamat malam ke Pak Teguh Yudo Wicaksono, Head of Mandiri Institute. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam Mbak Sister. Ya, sebelum saya nanti ke regulator, ada baiknya saya coba bertanya dulu ke Pak Teguh. Dari hasil ataupun data Mandiri, itu menyebutkan bahwa tidak hanya kelas menengah, tapi kelas bawah, kelompok bawah juga telah menggerus tabungannya yang bahkan kurang dari 1 juta rupiah. Ini penyebabnya apa? Lalu kemudian uang tersebut dibelanjakan untuk apa? Apakah memang hanya untuk kebutuhan primer? Ya, terima kasih untuk undangannya. Jadi kalau kita lihat dari data Mandiri Spending Index, kebetulan kita membagi belanja masyarakat, kita tracking belanja masyarakat berdasarkan rata-rata saldo tabungan. Memang ada pattern, terutama sebetulnya sejak awal tahun
lalu ya, terjadi penurunan di sisi tabungan, memang diikuti oleh kenaikan spending. Oke. Jadi beberapa alasan tentu saja. Pertama, kalau kita ingat kan sebetulnya ketika masa pandemi di 2022, masyarakat tuh atau 2021 gitu ya, masyarakat tidak banyak melakukan aktivitas ekonomi sehingga mereka banyak melakukan akumulasi dari income mereka dimasukkan ke dalam savings. Setelah terjadinya normalisasi, mereka mulai savingsnya mulai dibelanjakan gitu, dan memang trennya ke sini makin lama makin besar menggunakan tabungan untuk berbelanja. Dan belakangan kalau kita lihat dalam 2-3 bulan terakhir, seiring dengan kenaikan harga-harga, beberapa memang mengkompensasi dari kenaikan harga-harga tersebut gitu. Jadi kalau kita lihat, mungkin kalau ada datanya juga ya, kalau kita lihat komposisi dari spending, belanja yang dialokasikan untuk supermarket gitu ya. Supermarket itu biasanya belanja masyarakat untuk kebutuhan primer, itu meningkat dalam 2 bulan terakhir. Jadi biasanya kalau kita lihat ketika masyarakat di awal tahun lalu itu hanya 13,9%, 15,1% di Januari Februari 2023, di Januari 2024 hingga Februari 2024 itu melonjak drastis menjadi 22,1% dan 22,3%. Artinya komposisinya itu makin lama makin besar untuk supermarket. Dan memang kalau belanja di supermarket biasanya ini untuk barang-barang kebutuhan primer, umumnya kan komposisi tidak berubah. Jadi yang membuat gian besar karena kenaikan harga-harga. Jadi memang kelihatannya masyarakat mengalokasikan tabungannya untuk belanja yang sifatnya lebih defensif dalam 2 bulan terakhir ini. Sifatnya untuk isi perut ya, termasuk belanja beras, cabai, seperti itu ya Mas ya? Betul, kelihatannya seperti itu. Tapi memang perlu diingat bahwa 2022 memang tingkat tabungan kita juga memang tinggi sekali waktu itu. Jadi memang pandemi ya. Salah satu penyebab turunnya juga turun dari baseline yang cukup tinggi di tahun 2022. Oke, baik. Tapi yang jelas dalam kesimpulannya bahwa tabungan tergerus sebenarnya bukan masyarakat yang menambah jumlah belanjanya, tapi terjadi kenaikan harga di lapangan, mulai dari beras, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya lah, yang akhirnya membuat kelompok bawah yang tabungannya bahkan nggak sampai 1 juta rupiah itu diambil dari tabungan gitu ya Mas, supaya dimengerti oleh masyarakat luas begitu. Baik, saya ke Bu Winnie. Bu Winnie, kalau kita lihat data inflasi Februari 2024 itu naik jadi 2,75% secara tahunan. Sebenarnya seberapa besar pengaruh kenaikan harga pangan menyumbang inflasi di bulan lalu? Tentunya secara mantuman ya, inflasi kita sebut inflasi bulan ke bulan, di bulan Februari terhadap bulan Januari 2024 itu inflasinya 0,37%. Nah, untuk makanan, minuman, dan tembakau inflasinya mencapai 1% dengan andil inflasi 0,29%. Nah, kalau kita lihat secara tahun ke tahun, inflasi Indonesia itu mencapai 2,75% yang tadi Mbak bilang. Ini sumbangannya dari makanan, minuman, dan tembakau, di mana andil inflasinya itu 1,79%. Tapi kalau kita bandingkan dengan inflasi bulan Februari tahun ke tahun di tahun yang lalu, ini kita jauh relatif lebih rendah. Kalau saya buat ambil inflasi bulan Februari tahun 2023 year on year, itu mencapai 5,47%. Sekarang kita hanya 2,75%. Jadi secara pengelolaan inflasi oleh pemerintah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, tetapi yang jelas baik itu secara tahunan maupun secara bulanan, penyumbang utama andil inflasi dari pangan itu ternyata paling besar itu beras ya, Bu Winnie? Dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu inflasinya 6,36%. Jadi andil inflasinya dari 2,75% itu sumbangsihnya ada 1,79% itu disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Oke, baik. Saya ke Pak Ferry kalau begitu. Pak Ferry, dari data yang kita punya, baik dari BPS begitu ya, kemudian juga dari data Mandiri, ini banyak
ya, tidak cuma kelas menengah, tetapi kelas kelompok bawah juga sangat tertekan. Uang yang ada di tabungan dikuras hanya untuk memenuhi kebutuhan harian, kebutuhan pokok, Pak Ferry. Lalu apa yang dilakukan oleh regulator untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat, kelompok bawah sampai menengah supaya nggak tertekan hanya gara-gara harga bahan pokok naik? Nah, makasih Mbak Tarigan ya, kalau boleh saya panggil ya Mbak ya. Boleh. Sebelum saya menjawab itu, saya kutip juga nih beberapa angka dari Mandiri maupun dari BPS gitu ya. Pertama dari data Mandiri, kalau kita lihat dari Mandiri Spending Index itu per Februari itu masih meningkat gitu ya dibandingkan per Januari. Dari 196 ke 202. Itu pula indeks frekuensi belanja masyarakat itu per Februari itu meningkat gitu ya dari 548 menjadi 548,7 dibandingkan dengan Januari 507,7. Nah, mungkin yang menarik juga ini saya kutip datanya dari BPS nih, bahwa nilai tukar petani per Februari 2024 itu masih naik, Mbak Tarigan, 2,2%. Jadi biasanya nilai tukar petani ini kita pakai untuk tadi mengukur masyarakat kelas bawah kita nih, karena mostly yang petani itu adalah masyarakat miskin lah gitu ya, yang persentase tingkat miskinannya tinggi. Jadi overall kalau kita lihat menjelang Ramadan ini daya beli masyarakat itu masih ada gitu yang tercermin dari beberapa indeks tersebut. Nah, tapi kami terus memonitor berbagai perkembangan yang ada, termasuk perkembangan beberapa komponen pokok dari masyarakat seperti beras, gula, daging dan seterusnya gitu ya. Memang secara siklus tahunan pada saat menjelang hari raya ini mengalami kenaikan gitu, Mbak. Itu yang kita monitor. Nah, menjawab pertanyaan tadi apa yang dilakukan. Nah, untuk masyarakat bawah atau masyarakat secara umum sebenarnya pemerintah punya dua pendekatan gitu ya. Nah, tadi menarik sebenarnya yang disampaikan waktu prolog gitu ya. Apakah hanya bansos aja? Apakah hanya bergantung dengan bansos? Nah, ini menarik nih karena memang di pendekatan pemerintah kita punya dua pendekatan gitu ya, Mbak, untuk mengelola daya beli masyarakat gitu atau menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. Pertama memang kita pemerintah dalam hal ini APBN itu mengambil sebagian beban masyarakat atau pengurangan beban lah. Ini yang tercermin dari beberapa program termasuk program perlindungan sosial. Contohnya adalah bansos tadi gitu ya. Jadi untuk mengurangi beban itu pemerintah memberikan sebagian dalam bentuk bantuan sosial. Yang reguler itu kita berikan dalam bentuk misalnya program PKH gitu ya, atau yang kedua adalah kartu sembako gitu ya. Itu yang reguler karena memang kita melihat dalam perkembangan ekonomi masyarakat ada saat-saat tertentu itu ada shock lah ya, mungkin sebagian itu harus diserap oleh masyarakat, oleh pemerintah, tidak semua dipasruk ke masyarakat gitu ya. Itu yang kita berikan dalam bansos tadi ya, apakah PKH atau reguler, PKH atau tadi kartu sembako. Namun dalam case-case tertentu kalau kita melihat ada juga kasus khusus misalnya yang memang tekanannya relatif tinggi, kita juga membuka opsi untuk memberikan bantuan tambahan. Ini yang kita lakukan. Dibuka opsi ya? Betul kan, betul. Jadi misalnya di tahun lalu itu kita memberikan pertama tambahan di samping bantuan reguler, PKH dan kartu sembako, kita juga memberikan bantuan pangan, beras 10 kg gitu ya. Kemudian kalau Mbak Tarigan juga perhatikan di akhir tahun 2023 kita juga memberikan di samping bantuan pangan juga memberikan BLT. Waktu itu namanya BLT El Nino gitu ya. Itu karena kita melihat memang di samping ada cash yang reguler, ini ada cash khusus juga nih. Sehingga kita memberikan bantuan on top dari program-program yang sudah ada. Nah, mungkin sebenarnya di pilar yang kedua gitu ya, di samping tadi yang pilar pertama adalah pengurangan beban, pemerintah pun juga itu mendorong program yang namanya program pemberdayaan. Ini masuk kategori program peningkatan pendapatan. Contoh yang bisa kita lihat misalnya di 2024 ini pemerintah memberikan subsidi untuk kredit usaha rakyat itu sekitar 47 triliun. Jadi ini bukan subsidi bagi masyarakat kita yang memang ingin berusaha, itu dalam bentuk subsidi bunga. Untuk masyarakat kecil misalnya yang akses kreditnya itu maksimal 10 juta itu diberikan subsidi bantuan bunganya itu yang ke masyarakat itu yang harus dibayar 3% dari total belasan yang komersial. Kedua dengan skema yang mikro misalnya Mbak Tarigan. Jadi itu mungkin yang
yang kita berikan ya dua pendekatan. Pertama melalui pengurangan beban, contohnya adalah bansos, Iya. baik bansos reguler maupun bansos tambahan dalam case-case tertentu. Yang kedua adalah untuk peningkatan pendapatan. Contohnya tadi adalah subsidi bunga kur maupun program pemberdayaan lain seperti misalnya kartu Oke. prakerja, Oke. memberikan training. Gitu. Baik, terkait dengan bansos tambahan nanti saya elaborasi lagi Pak Ferry, tapi jangan dijawab dulu, saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali.
Ya, kita kembali ke dialog kita, Bu Winnie. Kenaikan harga beras itu kan mendekati 20% secara year on year ya. Kira-kira penyebabnya apa dari data yang sudah dikumpulkan, Bu Winnie? Ya, jadi kalau saya boleh sampaikan, secara mantuman inflasi beras inflasi beras itu mencapai 5,32% secara mantuman. Ini memberikan andil inflasi 0,21%, hanya dari beras ya, hanya dari beras itu 0,21% memberikan andil inflasi mantuman. Kalau secara year on year itu beras memberikan andil inflasi 0,67%. Nah, tadi kembali kepada pertanyaannya Mbak, bahwa Mbak Tarigan, berapa sebenarnya perubahan rata-rata harga beras di penggilingan, grosir, dan eceran, itu yang tadi mencapai 20% itu kita katakan itu bukan inflasi, tetapi itu adalah perubahan rata-rata harga beras di penggilingan, grosir, dan eceran memang menyentuh sekitar 20%. Pertanyaannya, apa sih penyebab dari meningkatnya harga beras? Pertama, penyebabnya adalah memang selama bulan November, Desember itu produksi berasnya sangat menurun disebabkan akibat dari El Nino yang berkepanjangan. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai negara produsen beras. Nah, selain itu, kalau saya boleh sampaikan juga, ada beberapa yang negara produsen beras seperti India misalnya itu juga memberlakukan pembatasan ekspor untuk beras. Sementara suplai terganggu karena memang El Nino yang berkepanjangan, tetapi ada beberapa negara juga yang membatasi ekspor beras seperti India karena ingin menjaga pasokan di dalam negerinya. Tetapi Mbak, yang menjadi catatan kita adalah nanti di bulan Februari dan Maret ini, terutama bulan Maret, produksi beras akan terus meningkat dan diperkirakan nanti panen raya di bulan Maret. Di bulan Maret, oke, baik. Tapi kira-kira Bu, secara historis tren inflasi setiap Ramadan dan Lebaran itu gimana? Apakah memang selalu tinggi ya? Ya, ini kan fenomena supply dan demand ya Mbak. Dimana kalau di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri itu biasanya ada peningkatan dari sisi permintaan, itu jelas. Sehingga memang ada tren bahwa dalam waktu di bulan-bulan Ramadan dan di Hari Raya Idul Fitri itu memang ada tren peningkatan harga. Tapi kami melihat secara historis bahwa peningkatan harga yang terjadi di tahun 2024 ini relatif jauh lebih terkendali dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Mbak, pada saat kita menghadapi Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri. Oke, lebih terkendali. Baik, saya ke Pak Ferry. Pak Ferry, sebenarnya kan kenaikan harga pangan itu sekarang ini tidak hanya beras, kami cek di lapangan, tetapi juga ada ayam, ya, telur juga mengalami kenaikan begitu. Tetapi begini, kenaikan dari inflasi jauh lebih tinggi dari kenaikan UMR. Data 2020 sampai 2023, rata tingkat inflasi pangan bergejolak 5,2%. Itu di atas rata kenaikan UMR 2020-2024 4,9%. Apakah ini tidak dijadikan alarm oleh pemerintah untuk segera menyelamatkan masyarakat agar tidak terbebani lebih dalam hanya karena memenuhi kebutuhan pokok yang harganya makin melambung tinggi? Silakan, Pak Per. Iya, seperti kami sampaikan tadi, memang menjelang hari besar-besar keagamaan ini ada kecenderungan harga untuk meningkat, seperti disampaikan oleh Bu Winnie tadi. Nah, itu juga yang jadi catatan kita, sehingga Mbak Tarigan, kalau kita lihat pemerintah itu bekerjasama dengan Bank Indonesia itu punya target gitu ya. Pertama, target inflasi itu sendiri atau IHK, kalau menggunakan terminologinya BPS, IHK yang kalau 2024 itu 2,5 plus minus 1%. Nah, yang kedua adalah target mengenai volatile food-nya, Mbak Tarigan. Jadi memang pemerintah sangat sadar bahwa peran dari harga pangan ini sangat penting gitu ya. Tidak hanya ke inflasi, ke pertumbuhan ekonomi, juga kemiskinan. Sehingga di target IHK-nya pemerintah juga sampai dengan akhir tahun itu mentargetkan
inflasi pangan itu kurang dari 5%, Mbak Tarigan gitu ya. Tentu perkembangan harga 3 bulan terakhir ini akan jadi catatan kita gitu ya untuk pengelolaan inflasi ke depan. Sekali lagi komitmen pemerintah tadi dengan catatan-catatan tadi serta dampak yang mungkin ditimbulkan dari inflasi pangan. Tadi kita punya 2 target, satu IHK yang 2,5 plus minus 1%, yang kedua inflasi pangan yang Mbak Tarigan yang kita targetkan kurang dari 5%. Itu yang akan kita jaga dengan berbagai instrumen, berbagai koordinasi maupun komunikasi baik antar KL maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Mbak Tarigan. Termasuk salah satu yang sudah dilakukan oleh pemerintah impor pangan ya Pak? Iya betul. Jadi sebenarnya pertama tadi kalau boleh lengkap, tadi untuk masyarakat miskin ada bansos, kemudian juga ada program pemberdayaan, kemudian untuk kelas tengah tadi kita juga punya insentif, berbagai insentif, apakah untuk yang PPN DTP untuk perumahan, kemudian PPN DTP untuk kendaraan bermotor yang listrik gitu ya. Ini kita harapkan juga jadi buffer ya terhadap berbagai shock ataupun jaga dari masyarakat, maupun yang lebih luas lagi menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. Juga tadi di samping bansos reguler juga bansos tambahan termasuk yang pangan tadi. Juga nanti kalau boleh lebih detail dalam konteks pangan itu sendiri sebenarnya kita juga punya berbagai program Mbak Tarigan. Kalau kita bisa saya sampaikan di sini, saya akan sampaikan di sini atau di sesi yang lain Mbak Tarigan. Oke, boleh silakan langsung aja Pak. Jadi pertama memang secara siklus kita sudah memberikan note ke KL maupun ke pemerintah daerah untuk mencermati berbagai potensi kenaikan harga, terutama menjelang keagamaan. Tadi yang Mbak Tarigan sampaikan, misalnya tadi kita mention juga spesifik, misalnya beras, daging ayam, telur ayam, daging sapi, aneka cabai dan ikan pasir. Karena kita betul melihat perkembangan itu yang terjadi di secara siklus yang kita perlu antisipasi dinamikanya. Kemudian beberapa langkah yang kita lakukan untuk meredam kenaikan harga pangan itu, pertama adalah kecukupan stok. Nah ini tadi yang sampaikan Mbak Tarigan mengenai kecukupan stok, itu kita punya 1,3 juta yang ada di Bulog. Nah kemudian nanti berjalannya waktu, kita juga meningkatkan proses pengadaannya, baik yang tadi kalau Mbak Tarigan sampaikan yang proses pengadaan bersumber dari negeri atau impor tadi ya. Yang kedua adalah pengadaan dari domestik. Tadi catatan Bu Winnie betul, kita harapkan kalau di Januari Februari karena ada dampak El Nino sehingga panen itu bergeser, maka kita harapkan di Maret, April dan seterusnya itu sudah ada tambahan dari domestik melalui berbagai panen raya yang ada di sentra-sentra produksi pangan kita. Itu kita harapkan kemudian jadi alat atau instrumen untuk menjaga stok beras yang ada di Bulog. Kemudian yang juga dalam jangka pendek itu adalah penyaluran SPHP Mbak Tarigan di pasar tradisional, di distributor, misalnya di food station, di pasar Cipinang maupun di pasar retail modern. Untuk memastikan barang tuh ada sampai dengan retail gitu ya. Kemudian yang kedua tadi yang kami sampaikan, pemerintah pun dalam 6 bulan ke depan itu memberikan tambahan bantuan bansos, yaitu bantuan pangan. Targetnya adalah 20 juta KPM dan untuk masing-masing KPM itu 10 kg. Ini kita harapkan bisa menyerap sebagian kenaikan harga yang ada di market. Yang keempat, itu kita juga melaksanakan yang namanya operasi pasar murah maupun gerak pangan murah. Ini biasanya apalagi menjelang Ramadan maupun hari raya Lebaran itu biasanya akan masif tuh Mbak Tarigan. Itu yang kita dorong terus. Ini kita bekerja sama di tingkat pusat dengan berbagai KL. Nah di tingkat daerah pun kita dengan Pemda. Kita punya kelembagaan tim pengendali inflasi daerah. Ini biasa kita dorong melalui TPID, Mbak Tarigan. Kemudian yang lain juga adalah pengalihan cadangan beras pemerintah itu ke komersial. Ini untuk mengantisipasi atau mengendalikan harga beras di jenis premium. Yang lain juga adalah tadi penyesuaian harga eceran tertinggi. Dan apakah upaya yang sudah dilakukan ini akan cukup efektif begitu untuk menahan laju harga pangan naik signifikan? Nanti saya lanjut lagi ke Pak Ferry. Sekarang saya ke Pak Teguh dulu. Pak Teguh, saya akan kembali ke data dari Mandiri begitu, di mana memang ketika tabungan kelas menengah dan kelompok bawah ini terus tergerus. Kalau ini terus terjadi, maka apa risikonya ke depan? Iya, artinya mereka kemampuan mereka untuk, artinya kan savings itu kan akumulasi dari kekayaan ya, artinya kemampuan mereka untuk mengakumulasi
savings dan juga sebagai istilahnya precautionary gitu ya untuk kalau ada hal-hal buruk menjadi lebih lebih sulit gitu ke depannya ketika savings mereka turun gitu. Tetapi memang kalau kita lihat tadi sudah disampaikan juga sebetulnya oleh Pak Ferry Ya. kan, kalau kita lihat ke depan apakah tren ini juga akan pressure ini akan terus berlangsung. Nah, kalau kita lihat yang disampaikan oleh Pak Ferry dengan berbagai program-program, dan kalau kita juga berkaca ke belakang, memang program-program pemerintah cukup efektif sebetulnya untuk memitigasi dampak dari tekanan harga dan juga pressures dari inflasi secara umum ya. Jadi ini yang kemudian efektif sekali sebetulnya program bansos, dan terutama yang menarik adalah program bantuan pangan beras tadi yang disampaikan oleh Pak Ferry ya. Karena kan kalau kita memberikan, masyarakat diberikan bantuan dalam bentuk uang cash, mungkin di masa lalu mereka memiliki keleluasaan untuk spending gitu karena memang tidak ada tekanan harga terutama untuk barang-barang bahan pokok. Tapi kalau ada periode yang sekarang mungkin justru yang lebih efektif mungkin yang terkait dengan barang gitu, beras dan sebagainya gitu, karena nilainya tetap gitu ya karena beras tadi itu. Jadi mungkin itu yang ditunggu masyarakat sebetulnya. Yang kedua sebetulnya kalau kita lihat tadi juga menarik juga disampaikan oleh Pak Ferry, ada tambahan dari keluarga penerima manfaat, karena memang sebetulnya masyarakat miskin itu kan kalau di definisi target dari kebijakan itu kan sekitar mereka yang 40% terbawah lah. Data DTKS kita kan juga mencakup 40% terbawah. Dan kalau kita lihat dari data survei sosial Susenas BPS, kalau kita lihat pertumbuhan dari pengeluaran masyarakat berdasarkan distribusi pengeluaran, yang menarik adalah 40%, dan yang paling kaya itu sebetulnya tumbuh di atas rata-rata nasional. 40% bawah itu tumbuh di atas rata-rata nasional, itu menunjukkan betapa suksesnya kebijakan pemerintah untuk memitigasi ya dampak dari tekanan ekonomi. Nah, yang menjadi soal ini justru yang masyarakat menengah bawah, Mbak. Jadi yang 50-60% yang dari sisi DTKS dia tidak tercakup untuk bantuan yang mungkin disampaikan Pak Ferry gitu ya, dan mereka mengalami tekanan harga. Jadi ini yang mungkin mungkin nggak tahu, mungkin perlu dipikirkan gimana untuk mencakup kebijakan yang coverage mereka yang masuk ke dalam distribusi yang 50 dan 60%. Dulu waktu COVID kita tahu ada subsidi upah, dan kita mengamati subsidi upah itu kan memang targetnya masyarakat menengah bawah, dan itu efektif sekali. Kita lihat setiap kali disbursement subsidi upah itu spending masyarakat dari data Mandiri Spending Index itu langsung naik gitu ya. Jadi memang sangat efektif. Nah, ini menurut saya ini program-program yang bagus ya, tapi saya tidak tahu apakah memang program ini akan lanjut gitu ya, atau mungkin ada bentuk program lain. Tapi kelihatannya memang masyarakat menengah bawah ini yang saat ini yang dalam tekanan yang cukup besar. Iya, perlu perhatian khusus untuk masyarakat kelas menengah bawah, jangan sampai menambah jumlah masyarakat prasejahtera di Indonesia. Nanti akan dijawab oleh Pak Ferry. Jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali.
Ya, Anda kembali menyaksikan Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Titis Nurdiana, wartawan Sinar Konten. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona, selamat malam Bapak semuanya, Ibu Winnie, selamat malam Bu. Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi kita dan sebelumnya tadi kita sudah mempertegas soal kebutuhan bantuan kelas menengah bawah. Jangan sampai nanti jumlah masyarakat prasejahtera bakal bertambah begitu. Saya ingatkan sedikit lagi saudara terkait dengan memang inflasi pangan kenaikannya jauh lebih tinggi ketimbang kenaikan gaji untuk para pekerja. Berikut ini dari Bank Indonesia. Nah, wabil khusus yang kita bicarakan saat ini mengenai pangan, kenapa perlu dijaga gitu ya? Karena memang secara historis berdasarkan data yang kami observe, itu dari tahun 20 sampai 23 ya, 3 tahun 4 tahun terakhir itu kenaikannya hanya sekitar 5,2% gitu. Kemudian kalau kita bandingkan lagi dengan kenaikan gaji pegawai ASN dan juga pegawai tetap gitu ya, dengan penghasilan tetap rata-rata hanya 6,5% dalam periode 2019-2024, termasuk UMR gitu, naiknya hanya kurang dari 5% dalam rata-rata 4 tahun 5 tahun terakhir ini. Sehingga jangan sampai gitu ya, kenaikan harga pangan ini menggerogoti kenaikan penghasilan mereka gitu kan, itu yang penting. Ya, itu dia tadi diingatkan lagi kepada kita bahwa kalau kenaikan harga ini jauh lebih tinggi angkanya ketimbang kenaikan gaji, dan ini saya rasa jadi curhatan semua para pekerja begitu Mbak Titis. Kalau dari redaksional apa yang bisa kita simpulkan tadi juga sudah memang ya pemerintah tadi mengatakan, saya lihat tadi jawaban dari Pak Ferry ingin mempertegas bahwa kita ini sebenarnya tidak cuma bergantung ke ekonomi subsidi kok, karena tadi disebutkan bahwa akan ada bantuan produktif begitu kepada mereka yang membutuh modal. Tapi kemudian Pak Teguh tadi mempertegas lagi bahwa kasihan yang kelas menengah bawahnya ini yang harus ada program baru diberikan begitu ya, supaya mereka tidak tertekan lebih dalam. Karena kalau kelompok prasejahtera katakanlah begitu yang benar-benar di bawah sudah ada bantuan, ya, sudah banyak bansos, anggarannya ditambah, tadi dipertegas oleh Pak Ferry juga diperbanyak gitu ya KPM-nya begitu. Nah, redaksi sendiri apa yang bisa kita simpulkan? Ya, tadi sebenarnya menarik apa yang dibilang Mas Teguh bahwa ada 50-60% yang sebelumnya ketika COVID itu kemudian diberikan aneka bantuan ya, bantuan berupa dari subsidi gaji dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melihat dari redaksi di Kontan ya khususnya, kita melihat bahwa ketika Mandiri mengeluarkan itu, maka kita melihat sebetulnya 1 sampai 2 juta masyarakat yang memiliki tabungan itu sudah menggunakan tabungannya. Ini artinya masyarakat yang kelas menengah bawah lah yang sebetulnya paling terpapar dengan kondisi seperti sekarang, bahwa mereka mulai spending dan menggunakan tabungannya. Bisa jadi memang ini karena occasion-nya itu adalah ketika waktu Ramadan. Tapi kalau kita mencermati dan kalau kita melihat proyeksi dari survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga dilakukan oleh Bank Mandiri ke depannya, ada potensi hal yang sama. Masyarakat semakin banyak menggunakan tabungannya, artinya kalau ada injury case atau ada apapun mereka tidak punya saving. Nah, perhatian di masyarakat kelompok inilah yang mestinya juga menjadi perhatian pemerintah, bukan masyarakat kelas bawah. Nah, jika kita juga melihat sebetulnya garis kemiskinan tadi kan ngomongnya adalah nilai tukar petani. Betul Pak, nilai tukar petani itu naik. Tapi petani itu juga pembeli beras loh. Karena berasnya semuanya, gabahnya sudah dibeli oleh para pengepul gitu kan. Nah, dari survei dari yang reportase yang Kontan lakukan itu juga menyebutkan sebetulnya bahwa petani-petani itu mengakui bahwa harga gabah naik, tapi apakah kemudian dia tidak terkena tekanan harga? Ya, karena mereka membeli beras juga. Itu artinya apa? Mereka juga terkena orang-orang yang terpapar dengan kenaikan harga pangan yang saat ini terjadi memang luar biasa besarnya. Itu kedua. Yang juga menarik sebetulnya kalau kita melihat mungkin Bu ini juga bisa cerita banyak terkait soal garis kemiskinan. Garis kemiskinan kita dibandingkan dengan status kita itu kan sebetulnya kalau harus kita akui kita itu sudah mulai pada tahun 2023 sudah masuk upper middle income country. Nah, ketika kita masuk upper middle income country maka hitungannya itu berbeda. Ketika kita 26 tahun tidak mengubah bagaimana cara menghitung garis kemiskinan,
yakni pengeluaran per kapita masyarakat kita per bulan hanya 550, sekian ribu, itu dibandingkan dengan apa yang terjadi di Bank Dunia kan menyebutkan 1,2 ketika kita itu sudah masuk ke upper middle income country. Artinya apa? Ada hitungan garis kemiskinan ketika KPM bansos ditambah, kemudian jumlah bansosnya diperbanyak, penerimanya, kemudian aneka bansos diberikan. Tapi kita sudah 26 tahun Mbak Ilona dan juga Bu Winnie dan juga Pak Ferry, bahwa sudah 26 tahun kita itu tidak pernah mengotak-ngatik soal angka garis kemiskinan dan hitungannya. Ngomongin orang miskin sekarang itu barangkali bukan lagi sandang, pangan, dan papan. Tapi kita juga membicarakan masalah hal-hal dasar lainnya. Kebutuhan internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Harus ada perubahan-perubahan adjustment supaya kita tuh mengetahui secara detail garis kemiskinan itu sekarang di Indonesia itu seperti apa sih? Apakah benar bahwa kita itu pengeluarannya kita 550.000 per kapita per bulan itu sudah menjadi batasannya gitu. Itu kan harus masih dipertanyakan. Artinya jika jangan-jangan ketika kita itu menggunakan standar yang berbeda, orang-orang yang miskin, entah itu akibat tekanan pangan, entah itu akibat yang lainnya atau pengeluaran itu menjadi semakin banyak. Harus sudah ada tambahan komponen penghitungan dan itu tidak dikerjakan sampai sekarang, tidak dikerjakan pemerintah. Artinya bisa jadi data yang kita pakai untuk menyebutkan garis kemiskinan itu jangan-jangan memang sudah tidak valid lagi, sehingga memang harus diperbarui dengan indikator-indikator baru supaya kita tuh tahu persis berapa sih sebetulnya masyarakat miskin kita dan masyarakat rentan miskin kita. Karena fakta di lapangan yang kita lakukan reportase baik itu ke petani dan ke lapangan ke wilayah-wilayah yang kita temuin sudah berbeda sekali. Dan tingkat kemiskinan dan rentan miskin itu menjadi sangat memprihatinkan ketika mereka tidak mendapatkan subsidi, tapi mereka harus mengeluarkan pengeluaran mereka harian lebih banyak, bulanan lebih banyak, maka mereka itu menjadi sangat-sangat rentan miskin. Dan kemudian kita akan memiliki PR pekerjaan baru bahwa orang-orang yang ini jangan-jangan tidak kena subsidi juga gitu. Itu kan malah berbahaya ketika nanti hitungan berubah, apalagi kita kan statusnya sejak tahun 2023 sudah berubah menjadi upper middle income country. Middle income country. Dan saya rasa ini yang harus dijawab oleh Bu Winnie dan juga Pak Ferry sekalian di forum ini. Bu Winnie, boleh, sudah ada rencana perubahan komponen hitungan untuk masyarakat prasejahtera mungkin? Ya, pertama saya mau menyampaikan tadi mengenai nilai tukar petani yang disampaikan oleh Pak Ferry. Itu kan memang catatan BPS, BPS mengumpulkan nilai tukar petani. Memang nilai tukar petani itu mengalami kenaikan. Apa itu nilai tukar petani? Nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Jadi ini sudah memperkirakan berapa yang dia terima dan berapa yang dia bayar. Jadi kenaikan harga beras yang saat ini memang sebagian juga dinikmati oleh petani karena ini ditunjukkan oleh nilai tukar petani yang lebih baik. Nah, catatan kami adalah mengenai nilai tukar nelayan. Nilai tukar nelayan ini mengalami penurunan. Nah, memang ini mungkin tekanan harga beras juga menyentuh masyarakat kita yang di pesisir. Itu jadi artinya saya ingin meluruskan sedikit mengenai NTP. Jadi itu NTP sudah mencakup apa yang dibayar oleh petani dan apa yang oleh petani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai tadi metodologi kemiskinan. Tentunya kami saat ini sebagai informasi BPS tentunya bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait sedang melakukan kajian yang terus-menerus. Tidak hanya kajian, ini sudah hampir menuju kepada final, yaitu mengenai perubahan metodologi perhitungan kemiskinan, termasuk di dalamnya garis kemiskinan. Jadi perhitungan ataupun metodologi perhitungan untuk angka kemiskinan kan tidak hanya garis kemiskinan, ada beberapa hal lain yang juga menjadi bagian dari perhitungan angka kemiskinan ini yang sedang kami lakukan terus exercise untuk memperbaharuinya. Suatu saat pada saat nanti yang sudah memang sudah disepakati oleh para ahli dan juga kami komunikasi terus dengan berbagai stakeholder untuk pendalaman dari
perubahan perhitungan angka kemiskinan ini akan tentunya setelah matang baru nanti akan kami sosialisasikan sebelum kami gunakan secara resmi. Jadi jangan khawatir, tadi Mbak yang dari Kompas, ini kami sedang melakukan perubahan perhitungan angka kemiskinan yang baru, yang mencerminkan juga kan ini ada perubahan keranjang konsumsi orang-orang miskin juga pasti berubah. Nanti juga akan kita lihat komoditas-komoditas apa yang sebenarnya memberikan sumbangsi besar terhadap kelompok masyarakat miskin ini mungkin berbeda-beda di antar wilayah. Targetnya, targetnya kenapa? kapan Bu ini? Target? Nanti akan kita sampaikan. Ini kami terus melakukan pematangan dan tentunya ini perlu konsultasi secara intensif dengan berbagai pakar dan berbagai kementerian lembaga terkait. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Ferry sebagai conclusion, nanti saya ke Pak Teguh. Pak Teguh tadi memang mengatakan bahwa kita membutuhkan bantuan kepada kelompok menengah bawah, jangan sampai nanti jumlah masyarakat prasejahtera akan meningkat begitu. Mungkin dari Mandiri punya rekomendasi begitu yang bisa dilakukan selain tadi upah memang sudah disampaikan sepertinya harapan begitu yang paling ngena begitu ya untuk menolong kelas pekerja. Selain itu apa kira-kira nanti akan ditambahkan oleh Pak Ferry? Silakan Pak Teguh. Ya, mungkin beberapa, dan ini juga sebetulnya direkomendasikan beberapa ekonom ya, bahwa mungkin sudah saatnya untuk memperbesar cakupan dari DTKS kita. Jadi DTKS kita kan hanya mencakup 40% terbawah ya. Dan mungkin sudah saatnya diperluas mencakup 50 ataupun 60%. Karena saya paham betul, tentu saja semua bantuan, bansos maupun perlindungan sosial itu tidak bisa disalurkan kalau tidak punya database yang jelas gitu ya. Ini nanti jadi temuan BPK tentu saja buat pemerintah. Nah, karena itu mungkin memperluas DTKS itu merupakan salah satu yang bisa dilakukan, karena perihal apakah nanti mereka akan diberikan bantuan atau tidak itu kan nanti tergantung situasional ya. Mungkin bisa fokus masih ke 40%, tetapi setidaknya ketika ada shock dalam ekonomi dan memang pemerintah memutuskan untuk memperluas bantuan ke mereka yang berada di 60% terbawah, itu sudah ada datanya. Tapi memang ini bukan pekerjaan mudah, saya sangat paham, karena kita mengumpulkan DTKS cukup sulit. Tetapi mungkin saya tidak tahu nih, apakah model subsidi upah gitu, terutama untuk masyarakat urban, karena tadi disampaikan oleh Pak Ferry, kalau kita bicara nilai tukar petani kan sebetulnya merepresentasi masyarakat di rural gitu. Jadi yang terjadi sebetulnya adalah benefit yang berbeda-beda dari kenaikan harga beras ini, yang kemudian dalam tekanan itu mungkin masyarakat menengah bawah perkotaan, yang diuntungkan masyarakat bawah pedesaan gitu ya, dalam hal ini ya. Nah, mungkin kita perlu balancing juga nih, artinya bagaimana juga tetap memitigasi tekanan harga untuk masyarakat menengah perkotaan, termasuk juga tadi yang dikatakan Bu ini adalah masyarakat pesisir, karena ternyata nilai tukar turun ya. Jadi itu ya, program-program quick untuk mereka yang 50% gitu, apakah memungkinkan tanpa harus mengubah regulasi yang ada gitu ya. Mungkin itu. Baik, Pak Ferry, gimana kira-kira perhatian khusus begitu untuk kelas menengah bawah yang jumlahnya sangat besar begitu ya, jangan sampai mereka semakin tertekan, ujung-ujung juga nanti negara juga loh yang repot kalau misalnya kita tidak memberikan bantuan yang khusus. Dan mungkin saran dari Pak Teguh tadi apakah bisa kita implementasikan, silakan Pak Ferry. Pertama, tadi terima kasih atas beberapa catatan baik yang disampaikan oleh Pak Teguh maupun dari redaksi Kompas itu. Sama sampaikan ini, saya kira pemerintah juga akan mendengarkan dengan serius berbagai catatan tadi. Nah, untuk tadi pangan sendiri sebenarnya kan ini bermula dari cash pangan gitu ya. Jadi karena ada upah yang katanya info dari BI tadi lebih kecil dari kenaikan harga pangannya, tentu pangan maupun ketahanan pangan itu akan jadi salah satu perhatian pemerintah gitu. Pertama tadi berbagai program stabilisasi harga jangka pendek itu akan terus kita lakukan gitu ya. Yang kedua, sebenarnya di samping program stabilisasi jangka pendek itu juga kita punya program peningkatan produktivitas beras khususnya gitu ya. Misalnya tadi seperti yang juga sudah sering sampaikan, kunci dari peningkatan jumlah produksi adalah pupuk. Nah, pemerintah sudah memutuskan untuk menambah
subsidi pupuk sebesar 14 triliun. Ini kita harapkan bisa menjaga produktivitas khususnya beras di tahun ini maupun beberapa tahun ke depan gitu ya. Yang kedua, kita juga memberikan perhatian khusus terhadap akses pembiayaan bagi petani. Baik. Jadi kalau kita lihat tahun lalu misalnya dari 260 triliun kredit usaha rakyat itu sekitar 31%-nya itu untuk sektor pertanian. Nah, tahun 2024 pun juga relatif sama gitu ya, dari total sekitar 280 triliun paling tidak. Baik. Itu juga sama, sekitar 30%-nya itu juga kita harapkan bisa untuk mengcover akses pembiayaan bagi petani. Yang lain kita juga punya yang namanya kredit usaha Sintan atau alat produksi pertanian. Ini yang kita topang juga untuk menjaga ketahanan pangan dari sisi produksinya. Oke. Tadi terkait nelayan, di kebijakan kami di 2024 di samping Singkat saja, Pak petani Ferry. itu petani lahan terbatas, nelayan juga jadi fokus untuk akses pembiayaannya. Kemudian yang lain saya rasa tadi kalau bansos seperti juga sudah kami sampaikan, di samping ada cash reguler, bantuan dalam bentuk PKH maupun kartu sembako, pemerintah pun juga membuka opsi untuk bantuan tambahan di luar bantuan reguler yang sudah diputuskan oleh sidang kabinet. Memang sampai saat ini baru yang tadi Kayak subsidi upah gitu gimana Pak Ferry? Singkat saja Pak Ferry, durasi kita terbatas. Yang sampai tadi saat disampaikan. ini itu belum ada. Tadi baru sampai saat ini yang baru disetujui sidang kabinet itu 2 untuk tambahan bansos gitu baik. ya. Satu yang bantuan pangan yang 10 kg untuk 22 KPM, yang itu BLT mitigasi risiko pangan gitu. Yang lain mungkin nanti tentu berdasarkan berdasarkan situasi terkini itu kan kita update terus Mbak Ilona. Terima kasih. Baik, nanti kita akan tunggu program apa yang mungkin akan sudah disiapkan kepada kelas menengah bawah yang mereka tidak dapat bantuan, tetapi bebannya juga semakin meningkat. Nanti kami tunggu ya Pak Ferry. Terima kasih banyak. Masyarakat perkotaan. Ya, masyarakat perkotaan terutama juga ya. Urban begitu ya. Banyak tuntutan dalam memenuhi kebutuhan dapur, tapi pemasukannya ternyata terbatas. Nanti kami tunggu Pak Ferry. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber saya yang telah bergabung di Business Talk malam ini. Ada Ibu Amalia Adininggar Widya Santi, Bu Winnie, PLT Kepala Badan Pusat Statistik. Terima kasih Bu Winnie. Sama-sama, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, saya juga ucapkan terima kasih banyak sekali lagi ke Pak Ferry Irawan, Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Mbak, terima kasih Bu Winnie, terima kasih Pak Yudo. Dan tentu saja terima kasih banyak ke Pak Teguh Yudo Wicaksono, Head of Mandiri Institute. Terima kasih banyak Pak Teguh. Dan tentu saja terima kasih banyak ke Mbak Titis Nurdiana, wartawan Sinar Kontan. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Gaga.
Ya saudara, faktanya masyarakat sudah makan tabungan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu upaya menjaga masyarakat tidak masuk kelompok prasejahtera tentu harus dilakukan. Pilihannya memberi bantuan atau subsidi yang juga untuk masyarakat menengah bawah, bukan hanya prasejahtera. Dengan demikian saya Mahasiswa Targan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.